Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahida Skoti. Saya dari kelas 1B, dari 3 gizi. NIM saya P17 33 11 2078. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai divertikulosis dan divertikulosis, dan materi yang kedua yaitu hidrosis. Yang pertama yaitu definisi divertikulosis dan juga divertikulitis. Divertikula adalah kantung kecil yang menonjol di dinding bagian dalam usus. Dan divertikulosis ini merupakan penyakit pada saluran usus besar berupa luka atau benjolan. Benjolan dan luka ini dapat mempermudah terbentuknya sel-sel kanker jika kontak sel senyawa karsinogenetik. Dan yang ketiga itu ada divertikulosis terjadi ketika kantung-kantung tersebut meradang dan terinfeksi. Dan yang keempat yaitu adalah sebagian besar kasus penyakit divertikula 75-80% tidak menimbulkan gejala. Namun dalam sejumlah kasus infeksi atau divertikulosis atau perdahan dapat terjadi pada divertikula. Lalu yang kedua itu ada etiologi dan patofisiologi. Yang pertama itu ada timbulnya divertikulosis disebabkan oleh pembentukan feses yang kecil-kecil dan keras. Untuk melakukan feses yang kecil dan keras ini perlu ditekankan tinggi dan pada dinding usus. Akibatnya lama-kelamaan akan timbul luka. Dan yang kedua, terbentuknya feses yang kecil dan keras dapat terjadi pada orang yang jarang makan makanan berserat dan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, adanya serat makanan dalam usus besar menyebabkan feses banyak menyerap air sehingga konsistensinya menjadi lunak dan volumenya besar atau bulky. Yang terakhir itu adalah hal ini menyebabkan feses bisa keluar tanpa menimbulkan luka pada dinding usus besar. Lalu, untuk gejala klinisnya, yang pertama itu ada gejala divertikulitis. Dapat muncul secara tiba-tiba atau perlahan dalam beberapa hari. Dan yang kedua, gejala umum divertikulosis ini biasanya ditandai dengan nyeri di sisi kiri bawah perut, dan kondisi ini paling sering mengaruhi usus besar. Dan yang ketiga itu memiliki gejala seperti mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, kelemahan, dan keletihan. Dan yang keempat itu jika divertikulitis yang mengalami berat atau rumit, maka diperlukan penanganan reseksi bedah. Sedangkan divertikulitis ringan atau tidak rumit di mana belum mengalami komplikasi dapat diberikan pengobatan antibiotik atau modifikasi diet. Lalu untuk penakalan gizinya, yang pertama itu adalah diet pada divertikulitis bertujuan mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi dan mencegah akibat laksatif dari makanan berserat tinggi. Dan yang kedua ada diet yang dapat dilakukan seperti diet tinggi serat dan tinggi FODMAP. Yang ketiga itu ada diet tinggi serat adalah modifikasi dari susunan makanan biasanya dengan menambahkan bahan pangan dan yang banyak mengandung serat pangan. Yang keempat itu ada diet tinggi serat ini memiliki beberapa syarat seperti energi cukup, karbohidrat cukup, vitamin dan mineral tinggi, dan cairan tinggi dan serat tinggi. Sedangkan FODMAP itu seperti fermentable, oligosakarida dan disakarida dan monosakarida dan serta poliol. Lalu yang kedua itu ada hemoroid. Untuk definisi hemoroid itu yang pertama ada hemoroid merupakan jaringan normal yang dimiliki oleh semua orang, tetapi bila hemoroid mengalami pelebaran dan inflamasi pada pembuluhan darah vena di anus dari plexus
hemoroidalis akan menyebabkan ketidaknyamanan yang mengganggu. Yang kedua itu ada hemoroid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hemoroid interna dan juga hemoroid eksterna. Dan hemoroid interna ini diklasifikasi menjadi derajat 1, 2, 3, dan 4. Dan hemoroid eksterna dibagi menjadi berdasarkan sifat menjadi akut dan kronis. Lalu selanjutnya ada etiologi dan patofisiologi. Yang pertama itu disebabkan oleh diet rendah, serat, dan konstipasi kronis dan feses yang keras dapat mengakibatkan generasi jaringan pendukung di saluran anus dan penggeseran dari bantalan anal kanal. Dan yang kedua ini ada peningkatan tekanan intra abdomen karena tumor, usia tua, hubungan seksual pranal, kurangnya minum air putih, kurang olahraga atau embolisasi diyakini juga sebagai faktor risiko terjadinya hemoroid. Yang ketiga itu ada hemoroid tidak mengancamkan jiwa, tetapi penyakit ini sangat berpotensi mengurangi kualitas hidup seseorang. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis hemoroid ini yang pertama ada paling umum adalah pendarahan di anus dan keluhan yang paling utama adalah ditemukannya massa atau tonjolan di daerah anus. Yang kedua, pada hemoroid interna, pendarahan merupakan gejala paling umum yang dilaporkan. Pendarahan ini biasanya disebabkan oleh feses yang keras. Dan yang ketiga, gejala lain yang sering muncul adalah sensasi pelemas jaringan. Yang keempat, kadang pendarahan hemoroid peluruhan dapat menyebabkan anemia berat. Dan yang terakhir ada hemoroid eksterna lebih cenderung dikaitkan dengan rasa sakit karena aktivitas pesarafan perianal dan diakibatkan oleh trombosis. Lalu yang terakhir adalah penatakalasanaan gizi pada hemoroid. Yang pertama itu dianjurkan memakan makanan yang tinggi serat, baik itu serat larut dalam air maupun serat tidak larut air. Yang kedua, tidak dianjurkan mengonsumsi cairan seperti kopi, alkohol, cola yang mengandung kafein, dan juga makanan seperti junk food dan tinggi lemak. Yang ketiga, ada sayur dan buah yang dimakan seperti wortel, brokoli, anggur, apel, pisang, pepaya yang membuat tinja tidak mengeras. Dan yang keempat itu adalah mengonsumsi cairan yang cukup agar mencegah timbulnya feses yang keras. Yang terakhir ada mengonsumsi serat tinggi untuk mencegah konstipasi bila menggunakan obat-obatan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.